syukur. Kami bawa pujian kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbangmu, hati kami bersemangat. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Mari angkat tangan kita. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami berserah. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Sekali lagi. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami berserah. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Sekali lagi, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersemangat. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, Yesus kau raja. Yesus kau raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu percaya pada malam hari ini akan ada kuasa Roh Kudus tercurah bagi setiap kita. Amin. Mari semua katakan haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamaah
mempersiapkan hati kita. Haleluya. Biarlah awan kemuliaan-Mu turun Tuhan, memenuhi tempat ini, menjamah setiap kami Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Kami rindukan curahan roh-Mu Tuhan. Terbukalah tingkap-tingkap langit Tuhan. Curahkanlah roh kudus-Mu pada setiap kami Tuhan. Let it rain. Let it rain. Penuhi setiap kami Tuhan. Let
Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, namamu yang ajaib, namamu yang besar. ajaib Tuhan. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Tuhan. Mari sembah lagi, sembah Dia lebih lagi. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Yesus. Kami Memuji kebesaran. Ajaiblah Kau Tuhan. Oh, ajaiblah Tuhan. Kami memuji. Ajaiblah Tuhan kami, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, dengan segenap hatimu katakan ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Ajaiblah Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ajaib dan sungguh ajaib namamu Tuhan. Raja di atas segala raja, kami undang Kau hadir tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada setiap kami. Jamah hati setiap kami. Pulihkan setiap hati yang terluka. Sembuhkan semua yang sakit. Dan ada roh yang berkobar-kobar malam ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau sendiri hadir
dan melawat kami semua. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Beracaralah, bicaralah. Kami mau menjadi tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi benih firman yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Beshem Yeshua, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara, silakan duduk. Sebelum kita berdoa, ada sebuah pesan Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bahwa pada mulanya, pemusik tolong jangan turun, saya tidak khotbah lama, pemusik tetap di sana. Pada mulanya manusia itu diciptakan di Taman Eden ya, kita sudah hafal kisah itu. Itu adalah tempat terbaik di bumi, di mana Tuhan sendiri yang membuat, yang menciptakan. Dan di sana terdapat begitu banyak hewan-hewan dan tumbuhan yang langsung dibuat oleh Tuhan, saudara. Ada sebuah hak istimewa yang diberikan kepada manusia di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, dua manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka berhak untuk berbicara dengan Tuhan tatap muka. Sama seperti saya bicara dengan Bapak Ibu hari ini. Mereka punya hak istimewa untuk melihat wajah Tuhan. Bercakap-cakap langsung dengan Sang Pencipta. Dan karena memang itu yang Tuhan inginkan, Tuhan mau supaya kita manusia itu dekat dengannya. Tapi apa yang terjadi? Justru manusia itu yang menjauh daripada Tuhan. Kita buka Kejadian pasal 3 ayat 8-9. Kejadian pasal 3 ayat 8-9. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, perhatikan, manusia bisa mendengar langkah kaki Tuhan dengan telinga jasmani mereka. Sama yang kita punya hari ini. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Rupanya Tuhan suka jalan-jalan di taman. Tuhan suka ketemu dengan ciptaan-ciptaannya. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Adam dan Hawa sembunyi, Bapak Ibu. Kenapa Adam dan Hawa sembunyi? Karena mereka ketakutan. Mereka takut melihat Tuhan. Mereka takut ketemu Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Sebelumnya semua baik-baik saja. Tapi ketika mereka mulai punya kebenaran diri sendiri, punya pikiran diri sendiri, apalagi dibujuk oleh iblis, akhirnya mereka dosa. Dosa mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan karena rasa bersalah itulah yang akhirnya membuat mereka takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, semua orang punya dosa. Pendeta, romo di seluruh dunia pun pasti punya dosa. Enggak munafik. Tapi apa yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu semua, justru karena kita sadar kita ini adalah pendosa, maka kita jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kita jangan jadi seperti Adam dan Hawa yang justru sembunyi karena ketakutan. Justru karena kita punya dosa, maka kita harus dekat kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku manusia berdosa, ampuni aku Tuhan. Maafkan aku Tuhan. Lord have mercy on me. Tuhan kasihanilah aku manusia yang fana ini. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Jadi hati-hati. Kalau Anda tidak punya kasih sayang dalam hatimu, Anda bukan anak Tuhan. Karena Bapa kita di surga itu penuh kasih sayang. Dia mudah memaafkan. Maka kalau Anda belum bisa memaafkan orang lain, doa, Tuhan berikan kepadaku hati yang mampu memaafkan orang lain. Aku benci, aku kesal, tapi aku percaya Roh Kudus kasih kekuatan, aku mampu mengampuni dan hatiku menjadi baru. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dan Anda harus ingat ya, bahwa iblis itu adalah yang nomor satu yang membuatmu jauh dari Tuhan. Iblis beserta pasukannya berlomba-lomba untuk menarikmu dari hadirat Tuhan.
Dia selalu punya cara untuk membuat kita jauh darinya. Tuhan bisa pakai hobi kita, Tuhan bisa pakai rasa ngantuk kita, Tuhan bisa pakai apapun yang kita inginkan untuk membuat kita jauh darinya. Jadi kalau dikatakan jangan ada padamu Allah lain tidak hanya bicara soal patung. Ya itu zaman dulu seperti itu. Tapi zaman sekarang ada begitu banyak Allah-Allah lain yang akhirnya kita berhalakan. Dan tanpa sadar kita sedang menjauh dari Tuhan. Dan nilai-nilai di dalam gereja mulai bergeser. Sadar atau tidak Bapak Ibu, gereja hari-hari ini mulai kehilangan kuasa. Coba ingat-ingat, pendeta-pendeta banyak yang jadi motivator. Mau khotbah ke sini, tarifnya segini. Diundang yang khotbahnya bagus, yang terkenal, tapi tidak ada kuasanya. Kenapa? Karena fokus jemaat sudah bergeser. Jemaat lebih suka dengan pertunjukan, show, dengan lighting yang keren, dengan pemusik, penyanyi yang profesional, level dunia, dengan pendeta yang paling terkenal, followersnya jutaan. Tidak ada yang salah dengan itu saudara. Tapi ketika itu yang kita cari terlebih dahulu, itulah berhala. Itulah menggeser kita dari ketemu Tuhan. Jemaat mulai pilih-pilih pendeta, jadi hakim. Oh kalau ini khotbahnya bagus, kalau ini khotbahnya jelek. Yang ini aku nggak mau datang, yang ini mau datang. Hati-hati saudara, itu adalah roh Farisi modern. Kenapa? Karena semua hamba Tuhan itu berbicara isi hati Tuhan. Katakan amin. Walaupun penafsirannya beda, tapi wahyu itu dari Tuhan, katakan amin. Dan semua pengajaran hamba Tuhan selalu untuk membawa kebaikan saudara. Tidak ada pendeta yang menggiring orang ke neraka. Kalau ada, tinggalkan dia. Jemaat mulai lupa bahwa fokus utama kita adalah makan firman dan menjadi saksi. Saudara saya beritahu, tadi pagi saya habis terima mujizat besar. Ya buat saudara kecil, buat saya mujizat itu semuanya besar ya. Ada undian namanya Gebiar BCA. Lalu saya mulai pilih-pilih tombol ya, dan tiba-tiba saya menang voucher saudara. Vouchernya 50.000 saja. Tapi sebelum saya melakukan itu, saya berdoa dulu, Tuhan tuntun tanganku untuk memilih hadiah yang baik. Apa maksud kesaksian ini? Bahwa kalau kita berdoa, Tuhan dengar. Coba Bapak Ibu, doa yang sepele saja Tuhan dengar, apalagi doa yang besar pasti Tuhan akan dengar. Tadi hujan betul, apa yang saya lakukan? Saya pergi ke teras, saya angkat tangan. Tidak apa-apa dilihatin jemaat. Bapa di surga, hentikan hujan ini di dalam nama Yesus. Ada beberapa jemaat lihatin, saya cuek aja. Saya ngomong sama Bapak saya di surga yang maha kuasa. Apa yang terjadi saudara? Berhenti saudara. Itu apa? Itu namanya kita menjadi saksi. Bahwa kita berdoa dan Tuhan jawab doa kita, lalu kita bersaksi ke orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka imannya lebih kuat, akhirnya banyak orang lebih takut Tuhan, dan lebih banyak orang lagi mengalami mujizat. Beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Dan ketika kita bersaksi, di situ ada kuasa yang menyertai. Maka hati-hati. Fokus kita ke gereja itu jangan sampai salah. Ada beberapa jemaat yang datang ke gereja dengan mengharapkan ini itu, dengan pengen tampil, dengan pengen banyak hal yang dilakukan. Motivasi pelayanannya salah. Bahkan ada yang keluar dari gereja kita, kenapa? Karena kurang diperhatikan, dia merasa seperti itu. Aneh bukan? Orang datang ke gereja buat ketemu Tuhan, bukan cari perhatian. Maka sikap hati kita dalam beribadah ini harus benar Bapak Ibu. Karena kalau sikap hati kita salah, itulah penyebab kuasa itu terhalang, tidak bisa terjadi.
Ada juga yang datang kepada Tuhan dengan harapan apa? Mendapat sesuatu dari Tuhan. Merasa bahwa Tuhan itu tempat transaksi bisnis. Tuhan minta kesehatan, aku sudah menabur sekian, aku minta menuai 100 kali lipat. Itu namanya menghadap Tuhan dengan hati berjudi. Tuhan, aku nabur segini, aku menuai 100 kali lipat, amin, amin. Itu berjudi, saudara. Apa kata firman Tuhan? Ketika engkau memberi, hatimu harus menyertai itu. Artinya Anda harus ikhlas memberi. Ikhlas menabur. Kapan menuainya? Saya pernah khotbah. Nanti ada waktunya Tuhan Anda akan menuai. Tapi jangan paksa-paksa Tuhan, tuai sekarang, tuai bulan ini. Tidak bisa. Sikap hati. Bahkan dalam diri hamba-hamba Tuhan sekalipun Bapak Ibu ya, ada juga hamba-hamba Tuhan yang memberhalakan jemaat. Takut kalau jemaatnya pindah. Abuna dulu sebelum menjadi gembala di sini, itu menjadi wakil gembala di sebuah gereja. Dan ketika Abuna menjadi wakil gembala di sebuah gereja di Semarang itu, Abuna itu sering diundang pelayanan kemana-mana Bapak Ibu di Semarang. Jadi saya waktu masih kecil saya merasakan hari Minggu ke gereja ini, minggu depan ke gereja ini, minggu depannya lagi ke gereja ini, minggu depannya gitu terus. Karena apa? Penginjil. Tapi apa yang aneh? Sejak Abuna jadi gembala, mendirikan gereja atas visi Tuhan, pendeta-pendeta di kota Semarang tidak ada lagi yang undang Abuna. Kenapa? Takut. Takut jemaatnya pindah ke sini. Ini gawat. Mereka lupa bahwa domba-domba itu adalah milik Tuhan. Saya sedih melihat orang-orang yang berkelahi di medsos ya. Orang-orang Kristen. Jadi di dalam dunia medsos sekarang ini Bapak Ibu ada begitu banyak ahli-ahli Taurat modern. Merasa paling pinter, merasa teologinya paling benar, dan ngejek-ngejek Kristen yang lain yang tidak sepikir dengan mereka. Kenapa sih dengan orang-orang ini? Jangan-jangan ada Anda di salah satunya. Jangan-jangan ada Anda di salah satu komen-komen yang jelek itu di Instagram saya. Artinya apa? Kenapa sih kita sibuk ngurusin yang cepete-cepete, kita lupa bahwa fokus utama kita adalah memberitakan Injil agar lebih banyak dan lebih banyak orang lagi yang masuk surga, amin? Ngapain sih kita dikit-dikit, baper, aku sakit hati, aku kesel sama dia. Itu Kristen anak-anak saudara. Dan hari ini Tuhan mau Anda menjadi Kristen dewasa, amin? Harus gitu, kekristenan itu bertumbuh, murid Yesus itu bertumbuh. Murid Yesus itu harus beda dari yang lain. Dan banyak Kristen KTP. Kita injili mereka supaya mereka lebih dekat dengan Tuhan. Ada sebuah quote yang menampar ya, saya temukan ini. Quote ini berkata seperti ini. Akhir-akhir zaman ini, sangat sedikit gembala yang memberi makan domba. Tetapi semakin banyak badut yang menghibur kambing. Ini maknanya dalam sekali loh saudara. Semakin sedikit pendeta yang mengajar Alkitab, karena ngajarnya motivasi dengan puisi-puisi, dengan video, dengan apa yang indah-indah itu, tapi berubah menjadi badut yang menghibur kambing. Artinya apa? Pendeta bisa salah. Pendeta bisa jadi badut, tapi jemaat juga bisa jadi kambing. Jemaat bisa enggak mau diatur, bisa enggak mau ke gereja, malas. Jemaat bisa enggak mau berdoa, enggak mau cari Tuhan. Jadi kalau Anda doa minta sama Tuhan, dan Tuhan belum jawab, coba cek. Apakah Anda sudah jadi domba yang baik? Atau Anda menjadi kambing yang bandel? Ini introspeksi untuk diri kita berdua. Pemain musik maju ke depan. Satu ayat terakhir saudara, Maleakhi pasal 3 ayat 7. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara, Bapak Ibu menyimak saja. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya.
Dari zaman nenek moyang kita ini punya darah bebal. Gak mau diatur. Suka semaunya sendiri karena merasa kita yang pinter, kita yang benar, orang lain yang salah. Genetiknya seperti itu. Dan apa kata Tuhan? Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, semua orang punya masa lalu. Tapi yang saya katakan tadi di awal, Tuhan selalu mau dekat dengan ciptaannya. Tuhan selalu mau dekat dengan anak-anaknya. Tuhan selalu rindu untuk ketemu dengan dia. Masalahnya kita itu sering lari, kita sering males, kita sering lupa berdoa mencari dia. Terutama kalau hidup sedang baik-baik saja, pasti lupa Tuhan. Sore hari ini saudara, ayo kembali kepada Tuhan. Kembali kepada dia. Karena dia Bapa yang baik. Sekalipun yang kita alami sedang tidak baik, tapi itu untuk membentuk kita, itu atas izin dia. Dan dia tidak akan membiarkan kita celaka. Minggu ini saya datang ke sebuah gereja Katolik karena pemberkatan sahabat, ya, pernikahan sahabat. Lalu ada sebuah kata-kata dari pastor dan romo itu yang mengena sekali di hati saya. Dia berkata di awal ibadah, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang suci. Bapak Ibu, romo bisa dipakai oleh Tuhan untuk berbicara dengan hambanya. Dan sekarang hambanya mau memberitahu dan mengingatkan jemaatnya, sebelum menghadap hadirat Tuhan, marilah kita memiliki hati yang suci. Mari kita maafkan kesalahan-kesalahan orang. Ingat kata Abuna, ini waktunya kita beres-beres hidup. Udahlah, kalau ada dendam buang aja sudah. Ada rasa kesal buang, ada rasa marah buang. Waktunya kita beres-beres hati Bapak Ibu. Penting bagi kita untuk sebelum masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Kita minta agar Tuhan yang membereskan hati kita dan memberikan hati yang baru. Supaya kita bisa menjadi wadah yang baru. Seandainya semua manusia di bumi ini hidup takut akan Tuhan, mencari Tuhan, tidak perlu ada polisi di dunia ini, saudara. Seandainya semua orang, semua umur, pengusaha takut Tuhan, guru takut Tuhan, pejabat takut Tuhan, karyawan takut Tuhan, siswa, mahasiswa semuanya takut Tuhan, pensiunan takut Tuhan. Anda bisa bayangkan gak betapa terangnya dunia ini? Dan itu dimulai dari Anda. Kasih tahu kanan kirimu, dimulai dari kamu. Kasih tahu lagi, jadilah pembawa terang. Maka saudara, sebelum kita berdoa, saya mau tanya, siapa yang hari-hari ini merasa jauh dari Tuhan? Siapa yang sudah lama bahkan tidak pernah berlutut kepada Tuhan? Siapa yang sudah lama jarang berdoa kepada Tuhan? Ini waktu yang tepat untuk kembali kepadanya. Tuhan selalu mau kita dekat dengan anak-anaknya. Tuhan selalu rindu agar kita dekat kepadanya. Mari tundukkan kepalamu, kita bangkit berdiri. Kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang melihat setiap hati. Engkau yang memaafkan setiap masa lalu orang. Dan mulai sesuatu yang baru hari ini. Roh Kudus penuhi anak-anak-Mu. Roh Kudus berikan hidup yang baru, hati yang baru, iman yang baru. Baharui roh mereka di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya malam ini sesuatu yang besar akan terjadi di tengah-tengah kami. Haleluya.
Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Oh Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Mari sembah Tuhan. Mari dekatkan diri lebih lagi kepadanya. Katakan haleluya. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God. Lord Almighty, come. Lord Almighty, fill this place. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy, holy. Holy, holy are you, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Amin. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh saudara. Sembah dia, haleluya. 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 For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. 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 For the Lord God Almighty reigns. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Holy, holy. Holy, holy are you, Lord. Jesus, Jesus. Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh Jesus, you are holy. Holy. Sembah Tuhan saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy, holy. You are holy, holy Lord. Are you Lord God? Jesus, Jesus, Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Hallelujah. Kudus, kuduslah Kau. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Musik tetap memainkan lagu ini. Bapak Ibu, malam ini Tuhan gerakkan saya untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Asyir akan mengarahkan, Bapak Ibu silahkan baris. Saya akan berdoa kepada Tuhan. Agar Yesus sendiri yang hadir di sini. Saya akan meminta Yesus sendiri, Tuhan yang hidup yang kita sembah itu. Tunggu di sana. Agar dia sendiri yang hadir di sini. Tepat di titik ini. Bapak Ibu, apa yang saya minta? Bapak Ibu, tutup mata, angkat tangan. Doa sama Tuhan, Tuhan, ampuni aku kalau selama ini aku jauh darimu. Tapi malam ini Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Aku mau kembali merasakan kasih-Mu Tuhan. Aku mau mengalami mujizat-Mu. Aku mau mengalami kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Buka hatimu saudara,
Dia ada di tengah-tengah kita. Saya minta pemuji jangan berhenti menyembah Tuhan. Saya akan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang hidup yang aku sembah, Yesus Kristus anak domba Allah, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Hamba berdoa agar Engkau sendiri yang hadir tepat di sini Tuhan. Engkau sendiri yang hadir. Engkau sendiri yang menjamah anak-anak-Mu. Engkau sendiri yang melawat anak-anak-Mu Tuhan. Supaya seluruh jemaat tahu bahwa ini bukan perbuatan tangan hamba. Tapi ini adalah perbuatan tangan Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan mau datang ke hadapan-Mu. Jamah mereka. Jamah mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang di paling depan, silahkan maju perlahan-lahan. Tunggu sebentar. Angkat tanganmu, tutup matamu, doa kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu kepadanya. Di depan berdoa sebentar. Kalau sudah silahkan ke sampingnya. Pelan-pelan. Jangan ada yang berbicara, jangan ada yang bersuara. Tuhan, ini tahta-Mu. Sentuh anak-anak-Mu Tuhan. Dengan cara-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus. Silahkan ke tengah. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kuasa-Mu mengalir. Kuasa-Mu mengalir. Rasakan dia saudara. Rasakan dia. Jesus. Jesus. Yesus, penuhi mereka Tuhan. Penuhi mereka. Mengalir. Mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Bawa mereka dekat. Bawa mereka dekat. Kembali kepadamu. Dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Yes, Lord. Jamah dia Tuhan. Mengalir. Mengalir. Mengalir Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Baik, yang sudah silakan pergi. Yang sudah silakan. Selanjutnya datang. Yang di belakang menyembah Tuhan. You are holy. Holy, holy. Kekudusan yang darimu mengalir. Kekudusan yang darimu mengalir Tuhan. Yes. Yes. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Aku berkatakan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ampuni Tuhan. Bersih dalam nama Yesus. Bersih secara total. Hari ini selesai. Hari ini selesai. Yes.
yang berkobar-kobar, mengalir. Nama Yesus. Yang di belakang berdoa, jangan nonton. Dalam nama Yesus. Pakai lebih hebat lagi.
Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah
sembah Tuhan. Let it rain. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Let it rain. Jesus. Janjimu seperti hujan. Janjimu seperti hujan Tuhan. Mengalir. Mengalir untuk para asyik. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Seperti hujan. Seperti hujan. Seperti hujan. Seperti hujan. Mengalir. 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 Bersih total. Bersih total. Bersih total. Dalam nama Yesus. Kuduskanmu mengalir. Mengalir lebih kuat. Mengalir lebih kuat. Mengalir lebih kuat. Dalam nama Yesus. Let it rain. Let it rain. Yes. Kau akan melayani dengan roh yang baru. Terimalah. Hujan Tuhan turun atas. Turun atas. Mengalir. Mengalir. Jangan dipegang. Jangan dipegang. Mengalir. Lebih kuat. Lebih kuat api Roh Kudus. Api Roh Kudus lebih kuat. Lebih kuat. Hujan api. Hujan api. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Mengalir lebih kuat dalam dirimu. Mengalir lebih kuat dalam dirimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semakin berkobar-kobar. Semakin berkobar-kobar. Semakin berkobar. Dalam nama Yesus. Penuh. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu, berhembuslah dan urapiku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu, berhembuslah dan urapiku. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Kirimkan api-Mu, Hujan dan hujan dan minyak
kudusmu berhembuslah dan urapiku. Urapi Ibu Heni dan para pembantu. Kirim api, Urapi dengan urapan yang terbaik. Urapan yang terbaik yang daripada Tuhan. Fresh anointing. Fresh anointing. Tuhan bakar hatinya. Melayanimu dengan lebih semangat lagi. Dengan lebih berkobar-kobar lagi. Dan urapiku. Kirim api, minyak hujan dan anginmu. Kirimkan apimu. Hujankan minyak kudusmu. Berhembuslah dan urapiku. Kirim api, minyak hujan dan anginmu. Bapak Ibu, di dalam hadirat Tuhan itu tenang. Ruang Maha Kudus itu sepi. Tidak ada satu orang pun di sana selain daripada imam besar dan Tuhan itu sendiri. Mari angkat kedua tanganmu, kita berdoa untuk pelayan mimbar kita. Agar mereka juga merasakan api Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Tuhan yang aku sembah, yang hidup, yang menjawab doaku. Tuhan yang sama yang memperlengkapi pelayan-pelayan mimbar ini. Memperlengkapi pelayan-pelayan mimbar ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir atasmu. Mengalir.
Bapa yang baik, terima kasih untuk lawatan-Mu sore hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus sekarang ada di hati kami. Tak ada yang dapat menggantikan posisi-Mu di hidup kami, Tuhan. Dan ini kami datang lagi ke hadapan-Mu. Terimalah tubuh, jiwa, dan roh kami. Peliharalah nyawa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Biarlah mulai malam ini kami hidup jadi orang yang berbeda. Kami jadi pembawa api-Mu. Kami jadi pembawa terang-Mu, Tuhan, dimanapun Kau kirim kami. Dan biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang di luar gedung gereja ini akan melihat hidup kami dan mau menjadi percaya kepada-Mu, Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah kedua tangan-Mu. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Berikanlah mujizat-mujizat dan karya-karya-Mu yang ajaib itu dalam tangan anak-anak-Mu ini, Tuhan. Supaya ketika mereka berdoa, ada kuasa yang menyertainya. Ada otoritas ilahi. Dan hidup mereka diubahkan mulai malam ini. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bishem Yeshua, dalam nama Yesus yang percaya menerima berkat Tuhan berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Mulai minggu depan ibadah kita sudah berjalan seperti biasa ya. Rabu jam 7 via Zoom dan YouTube. Jumat jam 5 sore kita doa. Sabtu Youth sudah mulai kembali jam 4. Dan ibadah minggu 2 kali. Jam 7 pagi dan jam 5 sore. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar Bapak Ibu, silahkan duduk. Kita akan mendengar salam dari Abuna. Abuna saat ini sedang pelayanan di Malaysia. Yuk, tim multimedia silahkan. Jadikah? Ya mungkin sambil menunggu Bapak Ibu ya. Abuna-abuni tidak bersama-sama dengan kita karena sedang pelayanan di Kinabalu di Malaysia. Mereka berangkat dari hari Selasa kemarin, berangkat pagi, lalu akan pulang besok Senin. Saya lihat tiket pesawatnya itu 3 kali ganti pesawat. Dari Kinabalu, Kuala Lumpur, Jakarta, kemudian Jakarta ke Semarang. Ya pastinya melelahkan karena setiap hari ada pelayanan. Tapi ya namanya kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Kasih tahu kanan kirimu, apakah kamu diberkati? Coba tanya dulu. Ya, katakan aku diberkati. Aku harap kamu juga. Nah, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Ya. Mungkin sambil menunggu ada yang mau bersaksi Bapak Ibu. Apa yang dirasakan? Hah? Oh, Gista mau kesaksian. Luar biasa kan? Dalam hadirat Tuhan itu Bapak Ibu, tidak ada yang tersembunyi. Saya bisa tahu hal-hal yang tidak dia beritahu. Tapi kalau Roh Kudus sudah bekerja, Roh Kudus itu memulihkan. Amin. Nanti minggu depan kesaksian ya. Oke, info dari multimedia ada kesalahan teknis jadi tidak bisa. Bapak Ibu silahkan pulang. Kasih tahu kanan kirimu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.